وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sholaqa wahdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin lam yakhsha illallah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wasfafah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna yawmakum hadha yaumul 'azim wa 'idul karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikum fihi as-siyam wa huwa yaumut tasbih wa tahmid wa tahmir wa ta'zim wa tamjid. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuh wa tubu ilallahi wastaghfiruh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, di hari yang penuh kemuliaan dan kemenangan ini, seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati hari raya setelah sebulan penuh berpuasa Ramadan, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Di khutbah ini, khatib akan menjelaskan apa makna Idul Fitri, bagaimana kita beridul fitri yang sesuai tuntunan Al-Quran, Sunnah dan para ulama, dan apa pelajaran terpenting yang dapat kita petik dari momentum Hari Raya Idul Fitri yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan umat Islam. Tentu sebagai umat Islam kita sudah seharusnya mengetahui apa makna Idul Fitri. Kata Id berasal dari akar kata ada ya'udu yang artinya kembali, sedangkan kata fitri memiliki kaitan dengan kata fitrah. Dalam kamus yang sama, kata fitrah bermakna agama yang benar dan tabiat asal kejadian manusia. Maksudnya, setiap orang yang berpuasa selama bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah akan diampuni segenap dosanya yang telah lampau. Sehingga pada hari raya ini umat Islam kembali pada fitrah, bagaikan bayi yang suci dan bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, dan keburukan. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 26 meriwayatkan hadis Nabi bersabda, "Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dari hadis di atas, setiap kaum muslim yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah Ta'ala, pada hari raya ini dia terbebas dari segala dosa, bersih, suci, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, bagaimana kita beridul fitri yang sesuai tuntunan Al-Quran, Sunnah dan para ulama. Para ulama membagi cara beridul fitri menjadi 3 bagian. Pertama, cara beridul fitri orang cerdas dan berakal. Orang cerdas melihat idul fitri
sebagai kesempatan untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan silaturahim, halal bihalal, saling bermaafan, memberi sedekah dan menolong orang lain. Kedua, cara beridul fitri orang bodoh, orang yang melihat Idul Fitri sebagai kesempatan untuk menambah maksiat dan melampiaskan hawa nafsunya seperti mencela, menghina, membuat ujaran kebencian, menebarkan hoax dan memecah belah umat Islam. Ketiga, cara beridul fitri orang khilaf dan anak-anak. Orang khilaf dan anak-anak lihat Idul Fitri sebagai kesempatan untuk bermain bersama teman-temannya, bersenang-senang, belanja baju baru dan mendapatkan banyak fitrah dari keluarga dan sanak saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cara beridul fitri orang cerdas dan berakal adalah menghidupkan tradisi yang amat baik selepas Idul Fitri, yaitu tradisi saling memaafkan atau lebih dikenal di Indonesia dengan tradisi halal bihalal. Yang memiliki kesalahan meminta maaf pada yang disalahi, yang disalahi memberi maaf kepada yang bersalah. Tradisi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum hari raya Idul Fitri ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk peduli terhadap sesama, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sa', kurang lebih 2,75 kg yang dikeluarkan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Bagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 585 yang artinya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang puasa dari kejelekan dan untuk memberikan makan bagi orang miskin. Siapa membayar zakat fitrah sebelum sholat Id merupakan zakat fitrah yang diterima, dan siapa yang membayar zakat usai sholat Id dianggap sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tujuan zakat fitrah adalah untuk mencucikan diri orang yang berpuasa dari segala bentuk kesalahan selama berpuasa. Tidak terasa orang berpuasa berkata kotor, melakukan ujaran kebencian atau menebarkan hoax. Maka zakat fitrah ini berfungsi untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa agar menjadi insan yang mulia. Selain itu, zakat fitrah bertujuan untuk berbagi terhadap sesama muslim yang membutuhkan. Jangan sampai di hari raya yang mulia ini mereka masih memikirkan kebutuhan pangan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mari kita contoh puasanya ular. Sebelum berpuasa ia menjadi hewan yang menjijikan, namun setelah berpuasa selama beberapa waktu ia menjadi kupu-kupu yang bersih dan disukai oleh banyak orang. Jangan sampai kita berpuasa sebagaimana ular. Tiada perbedaan selama melakukan puasa, bahkan setelah puasa dia lebih ganas dari sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga hari raya Idul Fitri ini menjadi momentum bagi kita untuk semakin baik, semakin peduli, semakin indah, cinta damai dan semakin rukun. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim.